Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Rut pasal yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek suami Naomi mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tentu kita semua pernah mengalami situasi padang gurun di tengah-tengah keluarga kita, baik oleh diri kita sendiri. Apa yang ingin kita lakukan ketika hal itu melanda hidup kita? Itu kita ingin cepat-cepat itu selesai, atau kita ingin lari daripada masalah itu, atau kita ingin meninggalkan masa-masa buruk yang kita hadapi. Ketika COVID melanda, banyak orang-orang percaya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang lari daripada masalah yang dihadapi, mungkin bangkrut, mungkin mengalami kehilangan keluarga. Ini tidak hal yang mudah untuk dilewati. Firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita bagaimana kita melihat kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saya ingin memberi tema dari pembacaan firman Tuhan ini, setia pada rencana Allah. Setia pada rencana Allah. Membagi dalam 2 poin penting dalam hal ini. Poin pertama adalah rumah roti tidak ada roti. Jadi kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Elimelek, yang adalah orang Bethlehem, orang Israel, adalah mereka ingin lari daripada kelaparan yang melanda tempat tinggal mereka. Tentu kelaparan yang terjadi bukan saja terjadi di Bethlehem saja, tetapi terjadi di seluruh tanah Israel. Surat ini ditulis pada zaman hakim-hakim. Apa yang terjadi dalam zaman hakim-hakim ini? Terjadi kelaparan karena pemberontakan orang Israel kepada Allah. Sehingga Allah memurkai mereka, menghajar mereka, agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana karakter bangsa Israel yang begitu sangat keras. Ketika Allah menghukum mereka, mereka berseru-seru dan Allah kembali mengasihi mereka. Tentu Allah sangat sayang kepada bangsa Israel. Tapi hal yang terjadi adalah bangsa Israel selalu ingin menentang dan melawan Tuhan. Poin yang pertama dari 2 poin yang ingin saya bagi kita semua, rumah roti tidak ada roti. Bethlehem yang berarti adalah rumah roti. Tapi dalam konteks ini, tidak ada roti di sana. Tidak ada roti, tidak ada makanan apapun di sana. Sehingga Elimelek secara manusiawi mengungsi, ingin meninggalkan Bethlehem. Ada yang mengatakan bahwasanya Elimelek ingin meninggalkan Bethlehem hanya sementara. Tapi ketika kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, mereka kira-kira 10 tahun berada di Moab. Tentu bukan sementara, tapi mereka meninggalkan Bethlehem ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Bethlehem ke Moab itu berjarak 80 km. Tentu sangat jauh pada saat itu berjalan kaki, tapi itu mereka lakukan untuk bisa menyambung hidup. Kehidupan yang ingin dicari keluarga Elimelek, justru mereka menemukan kematian di sana. Dengan tema tadi, setia pada rencana Tuhan. Sering sekali, saudara yang terkasih, kita ingin lari dari masalah yang kita hadapi, tetapi kita menemukan masalah baru dalam kehidupan kita. Janji Tuhan kepada orang-orang yang ada di Bethlehem tentu tidak pernah hilang. Ketika rumah roti adalah tetap rumah roti bagi Allah, tapi Allah pada saat itu ingin memperingati bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan, untuk kembali kepada rencananya. Tapi orang Israel
selalu ingin membangkang kepada Tuhan. Elimelek dan keluarganya ingin mencari kehidupan di tempat yang baru, tetapi mereka menemukan kematian. Tentu ketika kita menghadapi situasi yang buruk, kita selalu negative thinking apa yang akan kita hadapi ketika kita bertahan di tengah-tengah pencobaan itu. Tentu saudara yang terkasih, tidak salah menghadapi masalah, tetapi jangan lari dari masalah. Ketika orang-orang percaya dicobai, ketika orang-orang percaya mengalami penganiayaan, tetaplah setia pada rencana Allah. Karena bukan rencanamu yang jadi, tetapi rencana Allah. Yang kedua, apa yang kita lihat dari peristiwa ini, kematian yang dialami Naomi terhadap anak-anaknya dan juga suaminya membuatnya merasa sangat sedih. Sehingga kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, mereka ingin meninggalkan Moab. Saudara yang terkasih, arti nama Elimelek sendiri adalah Allah adalah Raja. Tetapi ketika situasi yang sulit yang dia hadapi dan keluarganya, Allah bukanlah Raja pada saat itu. Dia ingin menjadi Raja atas hidupnya. Dia meninggalkan Bethlehem dan ingin mencari kehidupan yang layak di tanah Moab. Yang sebenarnya adalah tanah Moab adalah tanah kafir. Tanah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan anak-anaknya sendiri juga menikahi orang-orang Moab yang ada di sana. Tetapi sangat lumrah pada saat itu orang-orang Israel kawin campur. Bahkan jika kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana juga Simpson juga yang menikahi orang-orang yang tidak takut akan Allah. Tentu penggambaran dari kitab Rut ini bukan saja menjelaskan tentang Rut yang diberkati Tuhan, bangsa asing yang Tuhan pakai, tetapi juga menjelaskan bagaimana Elimelek yang adalah orang Bethlehem, orang Israel dari suku Yehuda ini meninggalkan Allah ketika ada proses yang Tuhan izinkan untuk mereka alami. Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dan penjelasan yang saya sampaikan tadi, tentu ini menjadi perenungan yang sangat dalam bagi kita semua. Bagaimana kita menghadapi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah masa-masa sulit yang kita hadapi. Ketika mungkin kita rajin melayani, ketika kita mungkin setia dalam keluarga kita, setia dalam pekerjaan kita, kita jujur, tetapi yang terjadi banyak cobaan yang kita hadapi. Apakah kita bertahan? Bapak Ibu, kehidupan kita bukan kita yang miliki, tetapi kehidupan kita Allah yang memiliki kita. Bukan kita yang menjadi Allah dalam hidup kita sendiri. Itu kita belajar daripada Elimelek. Ketika dia meninggalkan, lari daripada masalah. Bukan kehidupan yang dia dapatkan di tempat dia bersembunyi, tetapi kematian yang dia hadapi. Bahkan bukan dia saja yang mengalami kematian, tapi juga anak-anaknya. Tapi kalau kita mau semakin setia kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mempertahankan kehidupan, meninggalkan Kristus, meninggalkan Allah, kita akan mendapati kematian yang akan membuat kita jatuh sangat dalam. Firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kita dua hal. Yang pertama adalah setia pada rencana Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kisah Rut memang adalah kisah yang sangat menarik jika kita membaca keseluruhan kitab ini. Tapi di pasal pertama ini ayat 1-5, kitab Rut ingin mengajak kita bagaimana kita setia dalam penderitaan yang kita hadapi. Bagaimana kita tetap taat meskipun di tengah-tengah pencobaan. Memang tidak mudah, tetapi ada upah yang Tuhan berikan bagi mereka yang setia. Jika kita melihat di ayat-ayat yang berikutnya, bagaimana Naomi dan menantunya Rut ingin kembali lagi ke Bethlehem. Tentu ada banyak misteri dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita setia kepada Allah, setia pada rencana Allah, maka Allah, sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, akan memampukan kita untuk tetap berjalan pada rencananya. Demikianlah firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita pada saat ini.
Biarlah Allah tetaplah menjadi raja dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang selalu memiliki rencana dalam hidupmu. Terpujilah Tuhan yang memiliki firman. Biarlah firman yang hidup menguasai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Amin.